الرجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya. Yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak, akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqah yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah
baik Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, baik Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa, demikian dalam kitab Al-Farq bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahristani, semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqah yang sesat, bahkan termasuk dari 4 sumber segala firqah di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan 4 firqah, sumber firqah sesat dalam kaum muslimin ada 4, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini 4 firqah yang dari 4 firqah ini berkembang banyak firqah, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqah-firqah yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada ahlu sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap ahlu sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan ahlu sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana ya. Oleh karenanya saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran. Tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Quran. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Quran karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Quran. Tafsiran Al-Quran mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Adapun dari sisi meyakini keotentikan Al-Quran, mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Quran tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Quran ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik. Para sahabat telah mengadakan perubahan terhadap Al-Quran. Oleh karenanya Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakotentikan Al-Quran ya. Dalam sisi otentiknya Al-Quran mereka sesat, dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka, oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab Al-Kafi lil Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan barang siapa yang menyangka Al-Quran terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap ya, yang lengkap hanya pada para imam. Jadi akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini yang pertama, istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasanya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan Quran kalian juga ada perubahan.
Maka kata Ibnu Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibnu Hazm? Hum laisu bimuslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Qur'an itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Qur'an akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Qur'an. Kemudian juga kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran, hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang, kebanyakannya tidak ada yang tersebar di antara kita. Maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer Anda, wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita Ahlus Sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani divonis kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Maka orang Nasrani akan mengatakan, mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat. Kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya ada dalam Al-Quran, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum. Ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya, melazimkan Al-Quran tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu Wa Taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya enggak beres. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kalian berselisih tentang suatu, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa ikum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya, Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah satu-satunya yang maksum. Nabi satu-satunya yang maksum. Tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari 3 kurun mufaddalah, dari 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in, dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya.
Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdhibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man la yahdhuruhul faqih karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi punya kitab judulnya Biharul Anwar yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah wa yakum kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang maksum, kalau ada kita ada si fulan maksum. Apa maksudnya maksum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya semuanya benar. Kalau semuanya benar berarti dalil, ya tidak. Kalau dia tidak mungkin salah berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujjah sebagaimana hadis Nabi. Sebagaimana Al-Qur'an tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujjah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita lihat dari sisi ini ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Qur'an kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Qur'an. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, berkata Imam Husain alaihi salam. Karena seperti Nabi alaihi salam. Berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansukhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri, enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Waktu saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, oh ya sudah nggak nyambung kalau saya bilang, ya sudah kalau gitu nggak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. Kemudian juga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis, ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? Orang-orang Syiah. Perkara berikutnya di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat semuanya tidak ikut, mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang di antara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar.
Sementara agama Islam, agama kita tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Quran dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran memuji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak memuji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya. Tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah, imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12 maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam kita jelas syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka, dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang 4, tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian para sahabat murtad seluruhnya karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya, saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Ammar bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Miqdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini 4 orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena antum dapati buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah, tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Di antara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang aqidatul bada'. Aqidatul bada' artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah.
Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai. Karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan, terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Nih kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Paham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Fi bid'i sinin. Itu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani, Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka akan menang. Romawi akan mengalahkan apa? Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Qur'an. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan menangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan, ternyata tidak paham ya. Saya ulangi. Allah mengatakan ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah, tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. Min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bahwasanya orang-orang muslimin, kaum muslimin akan mengalahkan Persia fi bid'i sin, dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak kita, Allah ngaco kalau begitu. Yang belakang kurang jelas ya. Gimana, jelas sekarang? Jelas. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu nggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga keliru saya. Seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini, mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada ma nansakh min ayatin, ya?
Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah, menasakh Al-Quran. Hukumnya gini dirubah, hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha. Sekarang ziarah hilang. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, antum bisa buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Di Injil itu kalau antum buka Injil ada dua, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian apa? Baru. Perjanjian Baru itu Injil, Perjanjian Lama ada Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian nomor 6 ayat 5 sampai 8. Apa kata dalam kitab tersebut, Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua. Nah, ini Tuhan kok menyesal? Aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat dalam Islam. Ini ada pengumuman, jamaah agak maju sedikit, banyak banget yang berdiri. Tolong maju sedikit. Tolong disesak-sesakan ya. Maju, mohon maaf. Ikhwan-ikhwan rapat-rapat, dirapat-rapat ya. Suaranya kenapa? Ya, mohon sabar atas kondisi yang ada ya.
Kita masuk dalam telaah buku yang sudah saya tulis tentang judul 33 Banyolan Akidah Syiah. Di awal buku ini saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adab Syafi'i Ibn Abi Hatim dan juga dalam kitab Manaqib Syafi'i karangan Al-Baihaqi dan juga dalam kitab Hilyah Al-Awliya dan juga dalam Siyar A'lam Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan dari pengikut hawa nafsu yang paling pendusta seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu. Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah ahlul bid'ah, mendebat ahlul bid'ah. Sehingga setelah dia teliti, ternyata yang paling parah siapa? Syiah. Paling pendusta orang-orang Syiah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi, dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidhata 'abahum ashaddal 'aib." Aku mendengar Imam Syafi'i kalau sudah menyebut Rafidhah, Syiah, maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya. Fayaqul syarru isabah. Dan Imam Syafi'i mengatakan Rafidhah adalah kelompok yang terburuk, firqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, "Walihada kanatir Rafidhah min ajhalin nas wa adallihim." Oleh karenanya orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Kama anna an-nasara min ajhalin nas, sebagaimana orang-orang Nasrani orang-orang yang paling bodoh. Dan ini benar. Orang Nasrani akidah mereka dibangun di atas hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, 3 Tuhan sama dengan 1, 1 sama dengan 3, ini tidak masuk akal. Dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnul Qayyim menyebutkan, kalau anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada 2 anak, antum tanya bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul 5 pendapat. Bukan cuma 4 pendapat, tapi berapa? 5 pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa, bahwasanya Isa diutus disalib sehingga seluruh dosa-dosa ditebus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh karenanya orang-orang Nasrani pede-pede saja kalau bermaksiat, Kalau ke gereja menampakkan aurat juga enggak jadi masalah. Pahanya terbuka, semuanya terbuka. Kenapa? Dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Ini tidak masuk akal. Tetapi mereka beriman. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan, demikian juga orang-orang Rafidhah di atas kebodohan. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan war Rafidhah min akhbathin nas. Rafidhah merupakan orang yang terburuk. Kama annal yahuda min akhbathin nas, sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. Fa fihim naw'un min dhalalin nasara wa naw'un min khubthil yahud. Maka pada orang-orang Rafidhah, ada orang Syiah, ada sebagian kejelekan Yahudi, kesesatan orang-orang Nasrani, dan keburukan orang-orang Yahudi. Ini terkumpul pada orang-orang Rafidhah. Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi, sudah kita lihat bagaimana pembasmian, pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah, baik di Irak maupun di Iran, dan terus berlanjut, apalagi sekarang di Suriah. Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka, sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana kebodohan orang Nasrani, maka inilah yang kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kumpulkan 33 banyolan orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya, tapi saya akan milih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis.
dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita Sahih Al-Bukhari, mereka ada kitab Al-Kafi, dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Kalau tidak salah dia di abad keempat ulama hadis ini. Dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih. Sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa, yang sahih. Dan dia mengatakan, saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebut dalam riwayat, kitab Al-Kafi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujjah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kafi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab Sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan Sahih Bukhari hujjah. Namun Sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kafi atau Sahih Bukhari? Al-Kafi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan, dikatakan hujjah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Namun saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut Ahlus Sunnah jelas dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selamat dari syudzuz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlus Sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ashabus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain, Sunan Musnad Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesikohannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena ada orang yang jujur luar biasa tapi hafalannya kacau. Iya, orangnya jujur tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita, bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An siapa nama? Juminem dan macam-macamnya dan saya bilang sekarang mana biografi Paijo dan Paimin, mana biografinya? Ya, semuanya majhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanadnya, dan saya rasa tidak ada sanadnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Kalau semuanya dibenarkan gara-gara muncul cerita seperti itu, saya akan mengatakan dulu kakek saya ketujuh Superman. Kamu bilang, ya kalau kamu nggak benarkan, saya bilang kamu juga nggak benar. Mana sanadnya? Kalau hanya sekedar konon-konon, saya juga bisa bilang konon kakek saya yang ketujuh Superman. Cuma lama-lama turun jadi anak yang ketujuh tidak jadi Superman lagi, karena sudah hilang apa kekuatannya. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis, bahwasanya harus ada perawi-perawinya dan ada biografi perawi-perawinya. Dan ulama Ahlus Sunnah buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang thiqah seperti Kitabul Thiqat Ibnu Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Du'afa lil Uqaili, du'afa li fulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif, dan ini banyak, buku-buku banyak tentang biografi para ulama, ya.
Dan jelas semua si fulan bagaimana. Si fulan begini. Kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima. Setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku, ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran, setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujjah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya. Fulan an fulan. Harus periksa sanadnya, sanad terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Al-Usul tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam ya. Kalau kita sahabat Nabi, mereka apa sahabat? Imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Shadiq.